Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya MS Zamroni Mauludin. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Malang, prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0527689999. Hari ini saya akan melakukan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer tentang command prompt menggunakan JMD. JMD adalah bahasa command prompt yang dulu dikenal sebagai DOS ya. Untuk sekarang bisa menggunakan JMD di Windows 10, Windows 7, atau Windows 11 dengan cara mengetikkan saja JMD.exe, nanti akan tampil tampilan command prompt seperti ini. Nah, JMD ini harus menggunakan komen atau perintah berupa ketikan kata, sehingga tidak bisa berupa klik saja, harus berupa komen. Yang pertama saya akan mempraktekkan komen CD. CD adalah komen untuk pindah-pindah direktori. Misal contohnya adalah CD titik 2. Ini untuk kembali ke direktori sebelumnya. Kalau saya enter maka akan masuk ke direktori yang sebelumnya. Ini kalau saya ketik lagi di Jamro, maka akan memasuki ke folder Jamro dan seterusnya dan seterusnya. Itu perintah CD yang pertama. Yang kedua adalah perintah CLS. CLS adalah clear screen. Clear screen berarti membersihkan layar. Kalau saya ketikkan CLS, maka layarnya akan bersih. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah perintah CLS/ tanda tanya. CLS/ tanda tanya ini, CLS/ tanda tanya ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Nanti akan memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Saya ketikkan CLS/ tanda tanya, enter. Nah, clear the screen CLS. Itu. Nah, selanjutnya akan mempraktekkan dir/ tanda tanya. Ini sama sebenarnya seperti dir, cuman ada bantuannya. Jadi seperti ini. Dir/ tanda tanya, kalau saya enter, display a list of file and subdirectory in a directory. Jadi semua atribut-atribut yang ada di directory itu semuanya disebutkan di sini. Saya bisa enter lagi, lalu saya bisa membersihkan lagi dengan perintah CLS seperti ini. Selanjutnya ipconfig. Ipconfig ini adalah perintah untuk menampilkan informasi yang terkait dengan IP, dengan internetnya, entah IP address, NetSmart, gateway, hostname, itu semua akan bisa menggunakan perintah ipconfig. Saya ketikkan ipconfig, saya enter. Nah, di sini akan menampilkan data dari jaringan yang sedang saya pergunakan. Kebetulan saya menggunakan jaringan WiFi ya. Di sini tertera juga IP address-nya 192.168.0.108. Nah, ini adalah IP address untuk laptop saya dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 192.168.0.1. Nah, ini perintah dari ipconfig menampilkan data dari jaringan yang sedang saya pergunakan. Selanjutnya ipconfig all. ipconfig all ini adalah sebenarnya hampir sama dengan ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti DNS atau MAC address, itu ditampilkan tambahan. Kalau saya ketikkan ipconfig all. Nah, di sini ada perbedaannya dengan yang ipconfig tadi adalah data-datanya jauh lebih banyak daripada yang ipconfig saja. Data-datanya jauh lebih banyak. Sebentar, slash ya. Sebentar, ada yang salah. Oh, kurang slash. Maaf, ada yang salah. Saya jelaskan dulu. IP config / all. Oh, maaf, harus saya sambung. Nah, ini adalah data lengkap
dari jaringan yang sedang saya pergunakan. Di sini juga ada DHCP6 ada, terus media state ada, lalu Bluetooth juga ada di sini. Intinya jauh lebih lengkap daripada IP config biasa. Lalu selanjutnya perintah ipconfig slash tanda tanya. Perintah ini untuk menampilkan semua bantuan. Jadi bantuan dari perintah ipconfig. Config slash tanda tanya. Nah, di sini ada apa perintah-perintah yang bisa kita gunakan, slash all, slash release six, slash remove, dan selanjutnya flash DNS semua bisa kita gunakan kalau kita butuh bantuan promnya. Lalu selanjutnya saya bersihkan lagi ya. Lalu selanjutnya adalah ipconfig release. Ipconfig slash release ini adalah untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Jadi ini kalau saya gunakan ini, IP config slash release. Nah, semacam reset. Lalu saya kembalikan lagi menggunakan ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Saya gunakan lagi ipconfig slash renew. Nah, mendapatkan IP lagi dengan IP address 192.168.0.108. Itu ya. Lalu selanjutnya ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain sistem DNS-nya termasuk localhost koneksi. IP config display DNS. Nah, semua DNS yang tercantum di sini keluar semua. Ini cukup lama ya biasanya sampai selesai. Setelah selesai, kita sampai pada perintah selanjutnya ipconfig flash DNS. Ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. ipconfig slash flash DNS. Sukses ini ya, tandanya adalah successfully flushed the DNS resolver cache. Lalu selanjutnya ipconfig register register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Nah, jadi kalau tadi itu melepas, kalau sekarang mendaftarkan lagi. ipconfig slash register DNS. Lalu ping. Ping ini perintah untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Jadi ping itu untuk ya ngecek apakah IP itu ada answernya, ada jawabannya atau tidak. Ping slash tanda tanya. Kita bisa gunakan ini bantuan-bantuannya adalah slash r, slash s, dan strip r, strip s, dan selanjutnya. Lalu next, misal kita ping modem misal 192.168.1.1. Nah, kalau ada tulisan reply seperti ini, berarti ada balasan dari IP dari modem yang kita ping tadi itu. Itu perintah untuk ping. Lalu selanjutnya adalah perintah netstat. Netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasinya. Di berbagai netstat, nah ini adalah data-data TCP dari active connection-nya. Saya enter dulu. Lalu perintah selanjutnya adalah trace arc.
Sebentar masih menunggu ya. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita masuk pada komen selanjutnya yaitu tracer. Nah, ini contohnya kita men-trace out www.microsoft.com. Maksudnya keliru komennya ya. Trace out keliru. www.microsoft.com tracing road. Ini sedang trace. Dengan melakukan tracer ini kita mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Lalu perintah selanjutnya, sebentar ya, kita masih menunggu. Trace sudah komplit, kita sekarang memasuki Petping. Petping ini digunakan untuk mengukur network latency atau network loss. Jika ada kehilangan network atau pending dari network bisa diketahui di sini. Contohnya saya menggunakan /n. Saya gunakan Petping. Ini saya coba lengkapi. Petping strip G. Strip. Oh, plus pakai yang N saja. Saya lanjutkan dulu ke yang satunya nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer. Nets interface. Nets, saya coba dulu. Kita sudah masuk pada net saja. Ya, demikian praktek saya yang sudah hampir 15 menit. Demikian tugas kedua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.